Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Ketemu lagi dengan materi PKWU masih bersama Pak Robi ya di sini. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan masih di KD 3.1 yaitu kerajinan untuk pasar lokal, di mana sebelumnya kita sudah membahas perencanaan dan produksi untuk kerajinan pasar lokal. Di pertemuan kali ini ada dua materi yang kita bahas. Yang pertama, menentukan harga jual dan pemasaran produk kerajinan. Untuk itu kita berdoa dulu agar materi kita dapat terserap dengan baik dan bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak sekalian, langsung kita masuk materi yang pertama, yaitu menentukan harga jual. Oke. Di ilustrasi ini ada ilustrasi yaitu proses tawar-menawar. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini, di mana ada seorang ibu yang mencoba untuk menawar, dia diilustrasikan untuk menawar kain yang ditawarkan oleh si penjual ini. Oke, saya yakin kalian pernah. Cuman pernahkah kalian berpikir mengapa harga yang ditawarkan oleh penjual menurut kalian terlalu mahal? Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara penjual tersebut menentukan harga sehingga kalian menganggap harga itu terlalu mahal? Oke, untuk itu di pertemuan ini kita bahas mengenai bagaimana cara menentukan harga jual suatu produk. Sebelum kita bahas, kita pelajari dulu apa sih harga jual produk itu. Oke, harga jual produk merupakan sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan biaya promosi. Jadi harga itu merupakan sejumlah harga atau sejumlah nilai yang dibebankan kepada konsumen, di mana harga itu dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar biaya produksi seperti biaya distribusi dan biaya promosi. Itu yang dinamakan harga jual. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 pendekatan yang sering digunakan untuk menentukan harga jual. Yang pertama ada pendekatan permintaan dan penawaran atau istilahnya supply and demand approach. Yang kedua pendekatan biaya cost oriented approach. Yang ketiga pendekatan pasar atau market approach. Yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran. Jadi harga terbentuk melalui kesepakatan antara permintaan yang dalam hal ini adalah pembeli dan penawaran yang dalam ini adalah penjual atau produsen, di mana terjadi kesepakatan harga atau istilahnya equilibrium price. Jadi keseimbangan atau pertemuan harga atau kesepakatan harga di situ, sehingga terbentuk harga jual produk itu. Yang kedua ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini terbentuk dengan dasar si produsen tadi menghitung keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Jadi mulai biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya transportasi itu dihitung semua, biaya tenaga kerja dihitung semua, sehingga terbentuk total biaya. Nah, dari total biaya itu mereka dapat menentukan harga jual. Itu yang nanti kita bahas di pertemuan ini. Yang ketiga ada pendekatan pasar atau market approach. Jadi pendekatan pasar ini merupakan harga yang terbentuk dari adanya pertimbangan-pertimbangan
variabel di mana variabel tersebut akan mempengaruhi harga. Misalnya, dari suatu pasar terdapat produk sejenis, namun produsen atau penjualnya banyak. Nah, di situ timbul persaingan. Nah, dari persaingan itu, maka apa? Maka harga bisa terbentuk. Nah, mungkin kalau kita ada yang lebih murah, kita akan memilih harga yang lebih tinggi dengan produk sejenis dan kualitas sejenis. Maka dari persaingan itulah bisa timbul harga melalui pendekatan pasar. Terus situasi kondisi politik, kondisi sosial budaya, kondisi seperti ini misalnya di pandemi COVID ini, maka bisa mempengaruhi pembentukan harga. Itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana menentukan biaya melalui pendekatan biaya. Itu yang akan kita bahas di kesempatan ini. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menentukan harga melalui pendekatan biaya adalah dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses produksi. Misalnya ini, ada cost of material, artinya biaya untuk bahan baku. Ditambah cost of labor atau biaya untuk tenaga kerja. Plus overhead cost atau biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya yang dikeluarkan namun tidak terikat langsung dengan suatu proses produksi. Misalnya biaya sewa gedung, biaya pajak, biaya transportasi, itu masuk biaya overhead. Jadi ditambahkan semua. Sehingga ketemu total cost atau total biaya. Nah, dari total biaya itu, selanjutnya untuk menentukan harga jual adalah menambahkan dengan jumlah keinginan profit atau keuntungan yang ingin didapatkan. Eksempel contoh misalnya 20% margin keuntungan atau selisih keuntungan dari biaya. Sehingga harga jualnya adalah total biaya ditambah 20% dari total biaya, maka itulah yang dinamakan harga jual. Baik, untuk lebih jelasnya kita pelajari contoh soal berikut. Ini, sebuah usaha pembuatan tas ransel membuatkan satu tas ransel dengan pengeluaran untuk bahan baku sebesar Rp125.000. Jasa desain Rp10.000. Bahan pembantu Rp7.500. Biaya bahan pelengkap Rp25.000. Ongkos jahit ini ya Rp50.000. Biaya penyusutan Rp10.000. Biaya gedung Rp5.000 dengan laba 20% dan pajak 5%. Ingat, biaya yang sudah tercantum di sini adalah biaya untuk membuat satu tas. Jadi kalau kalian menemukan contoh soal dengan pembuatan total, artinya masih belum pembuatan per unit, maka kalian nanti harus membagi keseluruhan biaya atau total biaya dengan jumlah unit yang dibuat dari biaya yang dikeluarkan tadi. Istilahnya TC per Q. TC total biaya, Q-nya quantity. Jadi harus dibagi itu dulu. Sehingga ketemu biaya rata-rata pembuatan untuk satu unit produk. Oke, kembali ke soal ini. Dari contoh soal ini, maka ditemukan penyelesaian seperti ini. Ada kolom ya untuk memudahkan, ada kolom kebutuhan, ada kolom harga, ya, dan sebagainya. Baik, dari total biaya yang sudah dikeluarkan tadi, kalian tulis semua di sini. Mulai bahan baku, jasa desain, bahan pembaku, bahan pelengkap, ongkos jahit, biaya penyusutan, sewa gedung, ditulis semua. Sehingga ketemu harga pokok produksinya, artinya belum ditambah laba di sini, sebesar Rp232.500. Nah, dari
HPP ini, maka kalian akan bisa menentukan berapa HPP sebelum dikenai pajak. Artinya pajak akan menambah biaya. Caranya bagaimana? Caranya ditambah dulu keinginan labanya. Jadi keinginan labanya misal 12% dari HPP. Berarti Rp27.900. Kemudian apabila ada pajak, maka pajak dasarnya adalah 5% dari HPP setelah ditambah laba. Sehingga ketemu Rp13.020. Sehingga ditemukan harga jualnya adalah Rp273.420 atau dibulatkan menjadi Rp275.000. Sudah paham ya? Jadi HPP merupakan harga biaya keseluruhan yang sudah dikeluarkan sebelum ditambah laba. Sementara laba, dasar pengenaannya adalah persentase yang diinginkan dari HPP tadi. Dari contoh soal ini, HPP plus laba sebelum dikenai pajak adalah Rp260.400. Sehingga apabila ditambah pajak, maka dasar pengenaan pajaknya adalah 5% dari Rp260.400, sehingga ketemu Rp273.420, atau dibulatkan harga jualnya menjadi Rp275.000. Itu cara menentukan harga dari pendekatan biaya. Baik, nanti bisa dilanjut di latihan soal yang ada di penugasan, agar lebih memahami bagaimana caranya menentukan harga dari pendekatan biaya. Baik, terima kasih. Tetap semangat belajar. Untuk pertemuan kali ini, saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.